uh, apa kiranya bagaimana kiranya seorang intelektual muslim itu berperan di masyarakat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kawan-kawan dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan sehat jiwa, raga, pikiran, dimanapun kawan-kawan berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini kawan-kawan dimanapun berada, saya coba kemudian menceritakan lanjut pembahasan atau cerita buku tentang tugas cendekiawan muslim dari Ali Saryati. Buku yang kemudian diterjemahkan pertama kali oleh Amin Rais, Bapak Amin Rais. Ini buku yang diterjemahkan pertama kali dalam bahasa Indonesia. Jadi buku yang kemudian diterbitkan di Salahuddin Press Yogyakarta, kemudian dicetakkan kedua tahun 1987, yang kemudian dalam genggaman tangan saya. Jadi buku dengan kata pengantar Amin Rais, kemudian penerbit, dan kemudian ada 7 bab dalam buku yang kemudian mau Ali sampaikan dengan tugas cendekiawan muslim. Ya, sekiranya ada sekitar 276 kalau tidak salah ya dalam buku ini, 276 halaman, ya tidak tebal, kiranya begini kawan-kawan, tidak terlalu tebal-tebal amat, tidak sampai sekilo beratnya, jadi tidak berat-berat, ringan bukunya. Buku ini disusun secara teratur, kemudian tersistematik, kemudian menempatkan alur yang kemudian memberikan kita pemahaman-pemahaman yang secara terstruktur juga, berawal dari pemahaman dasar tentang manusia dalam Islam sampai pada tahap terakhir yang menjelaskan bagaimana seorang cendekiawan muslim berperan sebagai seorang cendekiawan muslim yang sebutan Ali sebagai rausan fikri atau orang-orang yang tercerahkan. Jadi ada 7 bab kawan-kawan dimanapun berada. Bab pertama akan berbicara manusia dan Islam. Bab kedua bicara tentang pandangan dunia. Bab ketiga bicara tentang 4 penjara manusia. Bab 4 bicara tentang piramid sosiologi kebudayaan. Bab kelima itu bicara tentang penyaringan sumber-sumber kebudayaan. Kemudian bab 6 bicara tentang ideologi, dan bab terakhir bicara tentang peranan kaum intelektual dalam Islam, dalam masyarakat. Mohon maaf kakak. Jadi Ali Saryati membuka dengan satu problematika kajian manusia yang mana permasalahan manusia itu permasalahan yang dianggap paling penting dan menjadi objek permasalahan dari segala masalah yang ada. Ali kemudian menggambarkan kiranya bagaimana kemudian permasalahan manusia ini merupakan masalah yang paling penting dalam peradaban bangsa atau peradaban akhir-akhir ini atau peradaban dewasa-dewasa ini. Ali Saryati kemudian dalam bukunya
mencoba memberikan gagasannya tentang humanisme yang menjadi satu paham besar dalam kursus dewasa ini. Secara tidak langsung kawan-kawan, humanisme ini kemudian masuk dan tersebar di berbagai wilayah dimanapun itu, dan kemudian mempengaruhi kultur-kultur atau budaya-budaya, bahkan sampai pada agama itu sendiri. Hal ini kenapa bisa terjadi kawan-kawan? Karena zaman dahulu agama banyak hal yang mempengaruhi humanisme. Zaman-zaman dahulu itu agama itu banyak sekali dipengaruhi atau mempengaruhi, mempengaruhi humanisme, sehingga muncul banyak sekali kritik-kritik yang muncul atas humanisme itu sendiri. Jadi dalam buku ini kemudian Ali Saryati pengen mengajak kita untuk mencoba memberi Ali coba kemudian menggambarkan, melihat perspektif manusia dalam pandangan kacamata Islam misalnya, yang kemudian dibedah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak hanya Al-Quran kiranya. Ada diskursus penalaran atas makna Al-Quran yang tersirat perihal manusia itu sendiri. Jadi Ali Saryati yang kemudian menyampaikan dalam bab ini, dalam pandangan Islam misalnya, manusia itu memiliki identitas ganda yang kemudian memiliki kutub-kutub ekstrim, di mana ada kutub mulia dan ada kutub yang hina. Jadi Ali kemudian menyampaikan berbagai ayat Al-Quran itu, ayat-ayat Tuhan itu menyebutkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan dimuliakan misalnya, dan ada ayat-ayat yang lain misalnya berbicara tentang konsep yang berlawanan, yaitu misal dari makhluk yang hina, bodoh dan lain sebagainya. Jadi bisa Ali kemudian menyimpulkan bahwasanya perihal ini kemudian memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih mau menjadi manusia yang mulia atau manusia hina. Deskripsi manusia mulia apabila menjalankan aktivitas-aktivitas dalam perihal tugas-tugasnya misalnya. Nah, selama orang yang menjalankan tugas-tugasnya, maka dia dianggap sebagai orang yang mulia, manusia yang mulia, dalam kutub yang mulia. Namun di kutub sebelahnya, yang kutub yang berlawanan misalnya, dianggap hina apabila meninggalkan dan mengingkari apa yang kemudian sudah jadi fitrahnya, itu tugas-tugasnya. Maka yang menjadi pertanyaan hari ini adalah, apakah kita sudah mengenal tugas-tugas tersebut? Tugas-tugas kita dalam diskursus kenapa hadir manusia, atau bahasa sederhananya, apa tugas fungsi kita diciptakan, kira-kira begitu. Mengapa kita diciptakan di muka bumi? Itu perlu kita sadari bersama, biar kita kemudian tidak menjadi orang yang masuk dalam kutub, bagi Ali kutub yang hina kira-kira, karena lupa dengan tugas-tugasnya, bahkan meninggalkan, bahkan bisa mengingkari itu kawan-kawan di mana berada. Jadi Ali kemudian mengajak kita untuk melihat manusia dalam perspektif Islam, karena banyak sekali pandangan-pandangan yang kemudian misalnya humanisme tadi mencoba mengagungkan satu paham yang kemudian hari ini dianggap sebagai paham yang secara mempengaruhi belahan dunia, yang pahamnya itu mengagungkan manusia misalnya, esensialitasnya di atas muka bumi karena mengagungkan manusia. Maka Ali Saryati untuk melihat manusia dalam perspektif Islam itu sendiri. Nanti ada diskursus Islam menyebut dengan sebutan
Bani Adam atau Zuriat Adam, Al-Insan dengan dasar ins, nas, dan Al-Bashar. Penyebutan-penyebutan sekitar ada paling tidak 5, kurang lebih 5 penyebutan Al-Quran tentang manusia. Dan itu jatuhnya kalau bagi Ali itu ada kontradiksi atau penyebutan yang kemudian menjatuhkan dua kutub yang berbeda, atau bahasa yang sering dipakai Ali itu identitas ganda. Jadi manusia itu punya identitas ganda, yaitu kadang mulia dan kadang hina. Itu kalau kita lihat kajian-kajian tentang sejarah penciptaan manusia, dialektika itu yang kemudian menjadi arah gerak gagasan kita, kenapa kita diciptakan. Itu kawan-kawan dimanapun berada, perihal terkait dengan bab pertama ini, berbicara manusia dan alam. Kemudian bab kedua, kawan-kawan dimanapun berada, Ali melanjutkan pembahasan terkait dengan pandangan dunia ini, yang mana dalam pandangan dunia ini Ali membaca dari kerangka fisiologi, kerangka filosofis, sosiologi, dan antropologi. Dari dalam bab ini kemudian Ali Saryati membahas kiranya pandangan-pandangan tentang dunia, dari mana hasil daripada olah pikir. Selanjutnya dalam bab ini Ali Saryati kemudian banyak kita akan jumpa dalam bab ini banyak sekali Ali Saryati mengkritik pemikiran-pemikiran dan pandangan dunia barat yang bagi Ali dianggap sebagai hal yang absurd. Tetapi tidak hanya di dunia barat, Ali juga kemudian mengkritisi. Dalam bab ini kita akan melihat Ali juga mengkritisi pengkultusan Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, yang prakteknya marak berkembang di negeri asalnya sendiri, itu di Iran. Ali yang mengkritik tidak hanya barat tetapi di negerinya sendiri, di Iran, karena jatuh banyak sekali praktek-praktek kemudian kebudayaan yang hanya jatuh pada nilai eksistensi daripada esensi yang kemudian dibuat. Misal Karbala misalnya, Ali mengkritik itu. Esensi penghayatan tentang jiwa-jiwa Hasan Hussein Ali dalam proses perjuangan melawan kaum Ustadz Afin itu tidak dinilai kemudian dibangkitkan dalam girah perjuangan, tapi hanya sebatas spirit sejarah yang kemudian hanya dilakukan berulang kali. Tidak kemudian nilai dasar yang dibangun dan dipraktikkan tidak ada. Ali menampilkan itu dalam bab kedua. Bab ketiga, 4 penjara manusia. Ali dalam bab ini Ali coba menggambarkan kemudian membahas kiranya hal-hal apa saja yang kemudian menahan. Diskursus penjara ini kan dalam perihal menahan kiranya orang kemudian bergerak dinamis menuju ke arah kesempurnaan atau mengarah ke pencarian kebenaran. Menurut Ali ada 4 penjara yang memenjarakan manusia ke arah dinamis tadi. Keempat penjara itu diantaranya ada alam, ada sejarah, ada kebudayaan, alam, kemudian ada sejarah, ada masyarakat itu sendiri, dan ego. Kenapa alam, pertanyaan selanjutnya, kenapa alam kemudian membatasi orang untuk bergerak maju? Karena itu tadi, manusia melihat hukum alam, bahkan memahami hukum alam secara determinate atau secara mekanis. Hal ini kemudian dapat menghambat kiranya tahapan evolusi menjadi terhambat ketika pemahaman kita melihat hukum alam sebagai hal yang determinan dan mekanistik. Kenapa? Hal itu kemudian jatuh pada kita sebagai manusia ini tidak mampu menundukkan alam, kemudian mengakibatkan kehidupan manusia itu menjadi tidak efektif dan efisien. Karena melihat alam itu secara determinan dan mekanistik, itu yang kemudian menghambat manusia
bergerak pada arah kesempurnaan. Hal yang kedua menjadi penjara dalam bagi Ali Susaryati adalah sejarah. Bicara sejarah maka akan berbicara tentang persoalan atau persoalan masa lalu, atau nanti jatuhnya romantisme masa lalu, yang itu jatuhnya adalah kemudian menjebak manusia pada hukum-hukum yang determinan, di mana kejadian masa lalu itu kadang kemudian menjebak manusia dalam determinasi historis, yang kemudian jatuh pada manusia itu pasif dan kemudian kehilangan misi futuristiknya itu. Kira-kira itu yang kemudian membuat kenapa Ali melihat sejarah dari salah satu aspek yang kemudian menjadi penjara bagi manusia itu sendiri. Karena tadi manusia melihat merasa bahwasanya dia akan terjebak daripada determinasi histori yang kemudian mengakibatkan manusia itu pasif, bahkan terjebak, bahkan itu menghilangkan misi-misi futuristiknya. Kemudian ketiga, penjara yang ketiga bicara masyarakat apabila hukum dan budaya dalam lingkup masyarakat misalnya itu bisa menghambat kreasi dan inovasi. Kiranya dalam perihal dalam diskursus manusia mau mengaktualisasikan dirinya itu kadang terhambat dengan hukum dan budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat. Itu hukum masyarakat dalam diskursus Ali yang kemudian menjadi penjara. Dan yang terakhir adalah 4, itu adalah ego. Penjara yang keempat adalah ego. Kalau kita kaji dalam kajian psikoanalisis Sigmund Freud misalnya, atau kaum hedonis, di mana kajian itu kemudian membuat manusia senantiasa memperuntukkan hasrat kira-kira dan melupakan realistis. Diskursusnya realistis rohani yang bisa dibilang jadi sublim bagi manusia itu sendiri. Sehingga perlu diketahui bersama bahwasanya manusia itu dibekali oleh Tuhan dengan beberapa potensi dasar, misalnya kesadaran diri, kehendak bebas. Itu kawan-kawan penjara dalam 3 bab, dalam bab 3 maksudnya berbicara tentang penjara manusia. Masuk kita akan coba melihat di pembahasan bab keempat, di mana Ali mencoba menyampaikan perihal piramid sosiologi kebudayaan, di mana Ali sebagai seorang yang pakar di wilayah sosiolog yang kemudian paham juga sejarah, sehingga beliau mencoba menyampaikan pandangannya ini sebagai seorang yang sosiolog dan sejarawan tadi, yang dalam diskursusnya mendalami tentang sejarah peradaban dan kajian agama-agama misalnya. Ali kemudian mencoba menyampaikan bahwasanya bagaimana terjadinya perubahan-perubahan intelektual misalnya, perubahan-perubahan sejarah dalam berbagai sejarah misalnya. Jadi dalam buku ini Ali mencoba menggambarkan proses terjadinya perubahan-perubahan intelektual dan sejarah dalam berbagai tahapan sejarah. Berkaitan hal tersebut, perubahan tersebut misal Ali Susaryati ini coba untuk menggambarkan kiranya bagaimana perubahan-perubahan karakteristik dari kaum intelektual atau cendekiawan, yang kemudian hal tersebut dirubah oleh beberapa faktor, misal ada kultur, ada kondisi sosial, ada religi dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi hal-hal
karakteristik dari kaum intelektual atau cendekiawan. Pada bagian 4 ini kemudian Ali coba menggambarkan juga adanya kondisi yang kemudian yang berbeda. Beliau coba menghadirkan kondisi yang berbeda dan menghadirkan konflik yang membentuk, ada konflik yang membentuk antara kutub barat dan kutub timur, antara barat dan timur. Ali kemudian menghadirkan itu. Dan juga Ali kemudian menghadirkan kiranya kritik-kritik yang muncul di atas fenomena budaya barat atas budaya timur misalnya. Yang jatuhnya adalah pada dampak-dampak negatif bagi kaum intelektual timur, yang mana ke intelektual timur ini kehilangan jati dirinya. Jati diri apa? Jati diri sebagai kaum intelektual yang berasal dari daerah timur. Karena tadi apa? Terlalu berkiblat ke daerah barat. Sehingga ini satu frasa yang kemudian sering dipakai oleh kaum cendekiawan timur misalnya atas kiblat barat, misalnya yang dalam bahasa Ali misalnya, belajar dari barat namun jangan jadi peniru barat. Itu frasa yang terkenal dari Ali dan sering dipakai. Terkenal karena sering dipakai tadi. Itu boleh belajar dari barat namun jangan jadi peniru barat. Artinya Ali coba mengajak untuk cendekiawan timur ini tidak melepaskan nilai-nilai ketimurannya dalam menganalisa dan mengubah masyarakatnya. Itu kajian tentang bab 4, diskursus bab 4 terkait dengan piramid sosiologi kebudayaan. Kemudian lanjut di pembahasan yang kelima, penggalian dan penyaringan sumber-sumber kebudayaan. Jadi tersistematik setelah Ali Saryati menyampaikan perihal tentang jangan kemudian menjadi peniru barat. Beliau hanya belajar dari barat, kemudian jangan jadi peniru barat. Lanjut ke bab berikut, beliau coba mengajak kita menindaklanjuti bagaimana menjadi cendekiawan di timur. Dalam bab ini kemudian Ali menyampaikan bahwasanya cendekiawan timur seharusnya kira-kira tidak hanya mengguru kepada barat dan kemudian hanya menerjemahkan gagasan-gagasan hasil olahan penemuan dari barat. Akan tapi bagi Ali Saryati lebih jauh dari itu, para pemikir-pemikir dan para cendekiawan timur ini seharusnya dan semestinya kemudian menggali sendiri kekayaan budaya serta khazanah intelektual khas dari timur yang kiranya lebih relevan dalam menganalisis, dalam membedah masyarakat timur itu sendiri. Jadi untuk menganalisa masyarakat di daerah timur sendiri, perlunya cendekiawan timur atau para pemikir dari timur itu menggali khazanah intelektual, menggali dan kekayaan budayanya sendiri untuk apa? Untuk menganalisis. Artinya menggunakan metode-metodenya berkas timur. Itu yang disarankan Ali untuk para pemikir timur khususnya. Dalam bab ini itu penggalian sumber-sumber kebudayaan. Selanjutnya kawan-kawan, dalam bab 6 Ali Saryati akan berbicara banyak berkaitan dengan ideologi. Kalau kawan-kawan kemudian cermati di bab bukunya Ideologi Kaum Intelektual, banyak sekali kajian tentang ideologi ini. Ya. Namun untuk meruntun pembahasan kaum peran atau tugas cendekiawan muslim, beliau hadirkan ideologi dalam bab ke-6 ini mencoba untuk memberikan satu sudut pandang baru, di mana dalam awal pembahasan saja beliau kemudian mempetakan perbedaan antara ideologi itu apa, ilmu itu apa, dan filsafat itu apa.
Karena tiga hal yang berbeda. Bagi Ali Saryati, ideologi itu didefinisikan sebagai pemikiran, gagasan, konsep, atau ilmu tentang keyakinan, cita-cita. Itu diskursus kajian atau definisi yang dibangun oleh Ali Saryati terkait ideologi. Jadi seorang ideolog dalam konteks ini digambarkan sebagai seorang yang membela atau yakin atas suatu keyakinan tertentu, itu seorang ideolog. Ilmu kemudian dalam diskursus ini Ali coba mendefinisikan sebagai citra pemikiran manusia tentang alam yang konkret. Dan merupakan ini penemuan manusia tentang beberapa hubungan, suatu prinsip bisa menjadi satu prinsip atau menjadi karakteristik kehidupan manusia dan lain sebagainya. Sementara ini filsafat kawan-kawan, ini konteksnya bersifat umum, sama-sama pencarian ke arah pemahaman sesuatu, tapi sifatnya bersifat umum. Dan ini belum diketahui secara belum diketahui dan belum dicapai oleh ilmu. Kalau ilmu itu sudah mengkerucut lagi. Ya, jadi hal yang kemudian menjadi perbedaan mendasar di antara ideolog, ilmu, dan filsafat itu terletak pada keberpihakannya saja, kawan-kawan. Yang lain sama. Sehingga ideologi ini kemudian jatuh pada sifatnya tidak akan bebas nilai. Nah, setelah kemudian tidak akan bebas nilai ini yang kemudian memunculkan keberpihakan dalam ideologi itu sendiri. Sehingga orang yang kemudian berideologi, kawan-kawan, dapat dikatakan memiliki keyakinan, tujuan, atau kepentingan tertentu. Itu ketika orang yang kemudian punya ideologi, maka jatuhnya adalah ideologi itu tidak akan bebas nilai. Setelah itu, kawan-kawan, setelah kajian pembahasan tentang perbedaan tadi, maka Ali dalam bab ini juga Ali kemudian mengkritik ideologi masyarakat di Iran misalnya, dan diskursus ideologi Barat. Sehingga bagi Ali, seorang ideologi itu harus punya tujuan, punya kepentingan tertentu, yang kemudian didasarkan pada kesadaran yang kesadaran kelas misalnya, kesadaran intelektual, yang dan beberapa hal lainnya kira-kira, yang jatuhnya lah terus berproses menuju kesadaran ideologis. Dan terakhir, kawan-kawan, pada bagian terakhir ini sebagai penutup bab ini adalah peranan kaum intelektual dalam masyarakat. Jadi dalam buku ini, kawan-kawan, bab terakhir ini coba tidak hanya menjelaskan tentang peran intelektual itu sendiri, tetapi lebih spesifik, penjelasannya lebih spesifik, sekaligus praktik. Tentang apa, kawan-kawan? Tentang bagaimana kiranya seorang intelektual muslim itu berperan di masyarakat. Dalam hal ini kemudian Ali Saryati mencoba menggambarkan, memberikan wawasan bahwasanya seseorang cendekiawan muslim harus menjadi penggali identitas, penggali budaya, dan kemudian merasakan benar-benar apa yang menjadi permasalahan bagi masyarakat. Setelah kita jadi penggali identitas, penggali budaya, dan merasakan benar-benar apa yang kemudian menjadi permasalahan di masyarakat, hal yang selanjutnya adalah kita mampu menggerakkan dan mendorong masyarakat secara progresif menuju kemajuan peradaban. Itu praktik dari bab ke-7 ini sebagai peran atau tugas cendekiawan muslim itu sendiri.
Jadi itu kawan-kawan, jadi tugas-tugas cendekiawan muslim adalah membawa masyarakat, menggerakkan masyarakat, mendorong masyarakat secara progresif menuju kemajuan peradaban. Yang mana hal itu bisa didapat ketika kita punya dasar dengan apa? Penggalian identitas dan budaya, dan juga sama-sama benar-benar merasakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka bagi Ali Syariati, intelektual itu orang yang tidak berpendidik, orang yang kemudian tidak harus duduk dan berpangku di perguruan tinggi misalnya, tidak. Tapi orang-orang yang mampu mencerahkan, itu intelektual bagi Ali Syariati. Sehingga menjadi pertanyaan besar untuk yang menempati gedung-gedung mewah, gedung-gedung bagus, yang dikenal dengan mahasiswa namun tidak punya gerakan-gerakan pencerahan, gerakan-gerakan membawa wajah-wajah pencerahan baik untuk diri sendiri atau orang-orang sekitar ataupun masyarakat. Ini kritiknya bagi Ali Syariati. Itu kiranya kawan-kawan dimanapun berada, jika banyak kata salah itu datangnya dari saya, ada kekurangan buku yang mungkin belum saya sampaikan, atau kata-kata buku yang belum terucap poin pentingnya, ya mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar, atau bisa kita berdiskusi tentang perihal poin-poin Ali Syariati dalam tugas cendekiawan muslim ini. Itu saja dari saya. Akhir kata, billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.